Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Jadi kalau minggu lalu itu kita sudah membahas apa sih tata bahasa bebas konteks, bagaimana bentuknya tata bahasa bebas konteks. Nah, untuk materi kali ini kita akan melakukan penyederhanaan. Kenapa dilakukan penyederhanaan? Ini untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan-aturan produksi yang tidak berarti. Oke, jadi untuk penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini ada 3, jadi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menghilangkan produksi empty. Yang kedua, dengan melakukan penghilangan produksi unit. Yang ketiga adalah menghilangkan produksi useless. Untuk penghilangan produksi empty di sini jika ada variabel, ruas kiri ini adalah variabel. Jadi ruas kiri adalah variabel, ruas kanan itu adalah hasil produksinya. Nah, jika ada variabel yang menghasilkan produksi empty, maka itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya itu tadi, tujuan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini adalah membatasi sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan tidak perlu. Kemudian cara untuk menghilangkan produksi unit, kita harus tahu dulu yang dimaksud produksi unit seperti apa. Nah, produksi unit itu adalah jika ruas kanan, jadi yang di sebelah kanan tanda panah ini maksudnya adalah semua yang ada di sebelah kanan tanda panah ini maksudnya adalah ruas kanan. Semua yang ada di sebelah kiri tanda panah itu adalah ruas kiri. Jadi produksi unit adalah yang ruas kanannya hanya punya satu variabel. Jadi kalau saya bilang variabel, maka itu mengacu pada huruf besar. Kalau saya bilang terminal, itu mengacu pada huruf kecil. Jadi yang huruf kecil ini disebutnya sebagai terminal. Yang huruf besar disebutnya sebagai variabel. Oke, nah balik lagi ke produksi unit. Produksi unit ini yang ruas kanannya hanya punya satu variabel saja. Nah, cara menghilangkannya adalah nantinya dilakukan penggantian. Kemudian yang ketiga, penghilangan produksi useless. Dari namanya saja sudah terlihat ya, useless berarti artinya tidak berguna. Maka produksi-produksi yang tidak berguna itu dihilangkan. Sebagai contoh di sini, kita lihat A menghasilkan variabel B, A, C. B menghasilkan B kecil. Kita lihat C. Yang dimaksud useless adalah tata bahasa bebas konteks ini kan nantinya akan dilakukan pohon penurunan. Nah, jika dilakukan pohon penurunan, mau dari A mau dari B tidak akan ketemu C. Kenapa? Karena tidak ada yang menghasilkan C. Baik A maupun B itu tidak ada yang menghasilkan variabel C. Maka tidak akan sampai ke C. Nah, produksi-produksi seperti ini yang dinamakan produksi useless, maka harus dihilangkan. Oke, kemudian kita jabarkan satu-satu mulai dari produksi empty. Di sini ada contoh penghilangan produksi empty. Nah, di sini ada S, B, C, A, D, kemudian ada A menghasilkan empty. Hasil dari penghilangan produksi empty-nya adalah, nah di sini, jadi A ini sama aja sebagai empty. Maka hasilnya adalah S, B, C, D. Jadi A empty-nya ini dicoret. Jadi dia sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Karena A itu adalah empty, maka di sini A di sini pun juga empty. Jadi ini sama aja kayak A sama dengan empty, maka A di sini pun sama dengan empty. Karena A juga sama dengan empty, maka A-nya dicoret, tinggal S menghasilkan B, C, D saja. Gitu.
Nah, contoh lainnya di sini ada S, B, C, A, D, kemudian variabel A itu menghasilkan A, B, D, empty. Nah, pada kasus di atas, empty ini bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya menjadi BCAD, BCD, BD. Nah, kenapa seperti ini? Yang dihilangkan adalah yang empty-nya saja, karena A ini punya produk lain selain empty. Maka empty-nya dihilangkan, tinggal BD. Nah, caranya jika ada yang menghasilkan selain empty, maka caranya adalah S ditulis ulang BCAD, kemudian ditulis lagi yang tidak ada A-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi S BCAD ditulis ulang, kemudian ditambahkan dengan BCD yang tidak ada A-nya karena A itu mengandung empty. Kemudian pada variabel A empty-nya dihilangkan, tinggal BD saja. Ini untuk kasus jika suatu variabel punya produk lain selain empty. Kemudian penghilangan produksi unit. Nah, kita lihat, kita cari dulu yang mana yang merupakan produksi unit. Di sini yang termasuk produksi unit adalah S menghasilkan C dan C menghasilkan D. Lalu kita lakukan penggantian. Ini adalah soalnya tadi ya. Soalnya yang merupakan produksi unit adalah S menghasilkan C. Kita kerjakan dulu yang S menghasilkan C. Jadi di sini kita lihat C itu menghasilkan D dan EF. Jadi C menghasilkan D, C juga menghasilkan EF. Maka kita ganti C ini menjadi D dan EF. Nah, kemudian karena D ini masih produksi unit, maka kita lihat di bawah ada D menghasilkan DD. Maka kita ganti lagi D menjadi DD. Nah, maka ketemu hasilnya adalah SC menjadi SDDEF. Kemudian SC sudah selesai, kita lanjut ke produksi unit yang selanjutnya, yaitu C menghasilkan D. Kita lihat D ini menghasilkan DD, maka hasil akhirnya adalah C D menjadi C DD. Tadi S C menjadi S DD EF. Jika sudah seperti ini, maka tidak ada lagi produksi unitnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat. Jadi ini sebenarnya hanya substitusi aja. Kalau di matematika tuh ada namanya substitusi. Nah, sama SC di bawah ada C menghasilkan D, C menghasilkan EF. Jadi tinggal diganti aja. C-nya menjadi D dan EF. D karena dia masih produksi unit, kita ganti lagi menjadi DD supaya dia tidak menghasilkan satu variabel atau produksi unit. Lanjut ke penghilangan produksi useless. Nah, penghilangan produksi useless ini kita cek dulu. Jadi biasanya saya cek dulu dari atas S, A, B, D. Kita lihat ada B, ada D. Berarti ini aman. Dia masih berguna istilahnya. Kita lihat lagi B, menghasilkan CD, menghasilkan AB. Kita lihat variabelnya. D, oh ada hasilnya. A juga ada hasilnya. Kita lihat D, D terminal. Kalau terminal ini aman karena di B dan S punya variabel D. Nah, kita lihat A. A menghasilkan variabel E terminal D. Kita lihat ada tidak di sini yang menghasilkan variabel E. Tidak ada ruas kirinya yang E, maka nanti suatu waktu kalau misalnya ada pohon penurunan menuju A, E ini tidak akan selesai. Jadi pohon penurunan itu kan selesai kalau dia sampai ke hasil akhirnya itu adalah
terminal. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu dia ada A, lalu dia menurunkan E dan D misalnya. Nah, kalau pohon penurunan itu dia kan ujungnya harus terminal. Kalau dia ujungnya masih variabel, itu kan berarti masih belum selesai sampai dia harus menuju terminal kan. Nah, kita lihat di sini tidak ada E yang menghasilkan terminal. Maka produk dari A ini tidak berguna atau useless. Kita lihat lagi F. F menghasilkan DC. Nah, dia menuju terminal, tapi kita lihat lagi ruas kanannya ada tidak yang menuju ke F. Karena tidak ada yang menuju ke F, maka dia tidak bisa dicapai dari penurunan manapun. Maka F ini pun juga useless. Selengkapnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Periksa produk yang tidak memiliki penurunan dulu. Yang tidak memiliki penurunan adalah E dan F. Maka A, E, F, D, C. Nah, karena A ini ada di sini, maka itu nanti juga akan berpengaruh sehingga hasil penghilangan produksi useless-nya menjadi S, A, B, D, B, C, D, D, E, F. Nah, kenapa? Nih, kita bahas lagi ya dari ulang. S, A, B, D. B dan D ada variabelnya, maka aman. Kita lihat B. B itu menghasilkan C, D, dan A. D sama A, kita lihat variabelnya. Variabelnya D punya penurunan, A juga punya penurunan. Kita lihat ke D. D itu di atas ada yang butuh untuk menghasilkan D, maka D aman. Kita lihat A menghasilkan E. E tidak dapat diturunkan atau E tidak memiliki penurunan, maka dicoret. Kita lihat F. F, D, C. Di sebelah kanan tidak ada yang menuju ke F, maka dia tidak berguna. Nah, kita lihat karena A sudah dicoret, otomatis kalau nanti B diturunkan, dibuat pohon penurunannya menjadi A dan B kecil. Nah, karena A ini sudah dicoret, sudah dihapus, maka A ini kasusnya sama seperti E yang tadi. Dia tidak punya penurunan. Karena dia tidak punya penurunan, maka dihilangkan. Tinggal CD-nya aja. Jadi hasil akhirnya S, A, B, D, B, C, D, dan D, E, F. Ini adalah hasil produksi yang sudah disederhanakan. Nah, urutan untuk menghilangkan atau menyederhanakan tata bahasa bebas konteks itu pertama kita lihat dulu produksi empty-nya. Kalau dia ada produksi empty, maka hilangkan dulu empty-nya. Baru setelah itu periksa produk unitnya. Kalau ada yang produksi unit, dilakukan penggantian. Baru setelah itu cek atau periksa untuk produksi-produksi yang useless. Baru hasil akhirnya adalah CFG atau context free grammar. Ini hanya bahasa Inggris aja dari tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan.